Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang material pendukung atau yang dibutuhkan untuk proses instalasi AC ya. Untuk pemasangan AC, baik itu AC baru ataupun second ya. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam proses pemasangan AC? Nah, tentunya harus kita perhatikan dulu, harus kita lihat dulu posisi pemasangan nantinya ya, si indoor antara indoor dengan si outdoor itu kira-kira jaraknya itu berapa jauh ya. Karena untuk pembelian pipanya nanti diukur dari jaraknya. Posisi indoornya mau dipasang di mana ya. Terus outdoornya mau dipasang di mana. Nah, nanti diukur dari jarak indoor ke outdoornya. Nah, lalu yang kedua itu selang pembuangan airnya ya, kita ukur juga apa mau dibarengin di selang ikut pipa, apa mau langsung pakai penampung atau gimana. Nah, itu diukur juga ya. Jadi supaya tidak ada kurang pada saat proses pembelanjaannya. Dan biasanya teknisi nanya ya, ini mau dibelanjain sekalian materialnya apa mau belanja sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan kita belanja sendiri ya kita harus tahu itu jarak antara indoor ke outdoor. Nah, ya, dan selang pembuangannya. Kabel juga otomatis ngikut nantinya ya. Dan kalau misalkan AC baru ya, usahakan yang masang itu dari pihak tokonya. Kenapa? Karena kalau dari luar pihak lain ya, atau kita sendiri yang manggil teknisi, biasanya garansi itu nanti tidak berlaku. Karena apa? Karena yang masang orang lain gitu. Tapi kalau dari tokonya langsung kita manggil teknisi dari tokonya sekalian pasang dan materialnya sekalian itu sudah dipersiapkan materialnya dan garansi nanti jika terjadi masalah pada si AC tersebut itu kita klaim garansinya gampang karena yang masang teknisi dari si tokonya itu ya. Nah, sekarang apa saja material yang dibutuhkan? Yaitu yang pertama pipa ya, otomatis itu pipa sepanjang berapa meter. Kalau pipa bawaan dari toko itu biasanya kurang lebih 5 meter ya. Kalau misalkan panjangnya lebih itu ya kita harus nambah mau nggak mau ya. Pipa yang pertama. Lalu yang kedua itu kabel ya, kabel instalasi dari indoor ke outdoor ya. Nah, itu panjangnya lebih panjang, usahakan lebih panjang dibanding pipa karena pipa stop jarak semeter lah kurang lebih itu kabel masih terus untuk masuk ke terminalnya. Jadi usahakan lebihin semeter atau 2 meter lah ya. Kabel yang kedua. Lalu yang ketiga itu selang pembuangan atau selang drain ya. Itu berapa meter jaraknya diukur juga. Terus yang keempat itu ductip ya. Ductip ada dua ya, ductip lem dan non lem, usahakan pakai dua-duanya supaya bagus ya, tidak terjadi kondensasi nantinya. Ductip. Yang kelima bracket outdoor ya. Bracket outdoor karena bracket indoor udah dapat dari si indoornya dari tokonya. Bracket outdoor. Lalu stop kontak broko ya. Yang kelima itu stop kontak broko. Nah, untuk colokan sambungan dari kabel power ke listrik ya, ke arus listrik. Nah, itu yang paling penting. Yang terakhir yang lebihnya itu paling paku beton atau visor ya untuk pemasangan bracket indoor ya. Lalu dinabol untuk pemasangan bracket outdoornya ya. Terus paku klem untuk merapihkan bagian pipa ya supaya nggak jatuh atau nggak gelombang ya, kita luruskan lalu diklem menggunakan klem kabel. Nah, klem pipa pembuangan, klem drain juga itu termasuk ya, kalau mau hasilnya lebih rapi. Jadi itu dari 5 itu yang paling penting ya, pipa, kabel, selang pembuangan ya, terus bracket ya, ductip ya. Jadi 5, pipa, kabel, selang pembuangan, bracket, ductip. Itu jangan sampai
ketinggalan atau jangan sampai lupa. Jadi tanpa adanya 5 material pendukung ini, ya, si AC tidak dapat dipasang. Jadi lebihnya itu dari situ. Jadi ongkos dari pembelian material berapa, ya, lalu ongkos jasa pasangnya itu berapa, nah itu dihitung baru ditentukan. Ya, jangan sampai nanti pada saat kita mau masang AC punya budget pas, ya ternyata kurang, belum dibeli materialnya. Ya, sama halnya untuk pemasangan AC second, ya seperti itu juga sama, kecuali kita beli AC itu udah dapat materialnya yang lain seperti bracket, pipa, kabel, ya, dan posisi pemasangannya juga sama seperti ukuran pipanya. Nah itu enak, kita nggak perlu belanja lagi, dan usahakan pipa yang bagus, ya, jangan nanggung, karena bagusnya pipa itu juga menentukan awetnya si AC tersebut, terutama di bagian freonnya, ya. Jadi nggak gampang bocor nantinya, ya, tidak terjadi masalah lah setelah proses pemasangan. Oke, mudah-mudahan paham. Jadi ada material pendukung pada saat proses instalasi AC, nggak cuma unitnya aja. Jadi harus kita pahami material pendukung tersebut, ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara si konsumen dengan teknisi, gitu, ya. Terima kasih, dan yang sudah bantu like, share, komen, dan subscribe-nya, terus beri dukungannya supaya semoga saya terus memberikan video yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.